Saya Gabriela Dian Prakasita mewakili kelompok saya yaitu Vincentia, Ramis, Berkat, dan juga Jonathan akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan perhitungan ini. Seperti yang diketahui pada soal, kita disuruh menghitung debit yang mengalir melalui setiap pipa menggunakan metode Hardy-Cross. Hasil perhitungan dapat diterima bila mana telah terjadi keseimbangan debit di mana koreksi debit mendekati 0. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu menentukan asumsi awal debit pada setiap pipa tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini kan sudah ada debit masuk pada titik A sebesar 150. 150 ini harus kita bagi ke AB dan AC. Kami menentukannya yaitu ke AB 80 dan ke AC 70. Nah, pada titik B, kan di sini ada aliran masuk 80 yang sudah keluar 30. Berarti sisanya tinggal 50 yang harus kita bagi ke PD dan BC. PD kita kasih 40 dan BC kita kasih 10. Pada titik C, ada aliran masuk sebesar 70 dan juga 10. Berarti total aliran masuknya yaitu 80. 80 ini sudah keluar 40. Berarti sisanya aliran yang mengalir daripada CE adalah 40. Pada titik E, ada aliran masuk sebesar 40 dan keluar 35. Berarti di sini ada aliran masuk ke titik D sebesar 5. Nah, pada titik D, ada aliran masuk 40 dan ada aliran masuk 5 yang keluar sebesar 45. Berarti semua titik ini sudah seimbang, yaitu di mana aliran masuk harus sama dengan aliran yang keluar. Sekarang kita sudah mengetahui arah, Q0, dan K-nya. Sekarang kita harus mencari Q0 kuadratnya. Q0 dikuadratkan lalu dikalikan K, hasilnya 12.800. Karena arahnya positif, jadi nilai ini juga memiliki nilai positif. 10 dikuadratkan lalu dikalikan dengan K yaitu 3, hasilnya 300. Karena arahnya positif, maka ini juga positif. 70 dikuadratkan dikalikannya yaitu 1, hasilnya 4.900. Karena arahnya negatif, maka nilai ini juga negatif. Lalu di loop 2, 40 dikuadratkan lalu dikalikan 3, hasilnya 4.800. Karena ini positif, maka hasil ini juga positif. 5 dikuadratkan lalu dikalikan 2, hasilnya 50. Karena ini negatif, maka ini juga negatif. 40 dikuadratkan dikalikan K-nya 1, hasilnya 1600. Karena ini negatif, maka hasil ini juga negatif. 10 dikuadratkan dikalikan K-nya yaitu 3, hasilnya 300. Karena ini negatif, maka ini juga negatif. Kaki 0 kuadrat ini kita jumlahkan pada masing-masing loop. Di loop 1 totalnya yaitu 8.200 dan di loop 2 totalnya yaitu 2.850. Sekarang kita mencari 2 kaki 0-nya. Tanda garis lurus ini menandakan nilai mutlak. Jadi, tidak peduli apakah arahnya positif negatif, hasilnya harus dituliskan positif. Makanya kita menggunakan rumus absolut di sini. (80) dikalikan 2 lalu dikalikan 2 lagi, hasilnya 320.
10 dikalikan 3 lalu dikalikan 2, hasilnya 60. 70 dikalikan 1 lalu dikalikan 2, hasilnya 140. 40 kali 3 kali 2, hasilnya 240, yang ini hasilnya 20, 80, dan 60. Lalu dua kaki 0 ini juga kita jumlahkan pada masing-masing loop. Loop 1 bernilai 520 dan loop 2 bernilai 400. Sekarang kita harus mencari delta Q0 pada masing-masing loop, yang dapat kita tentukan dengan cara membagi kaki 0 kuadrat dengan 2 kaki 0. Jadi di sini 8.200 kita bagi dengan 520. Hasilnya adalah 15,8. Lalu ini 2.850 kita bagi dengan 400. Hasilnya adalah 7,1. Dapat kita perhatikan, delta Q0 ini masih jauh dari angka 0. 0 yang dimaksud adalah ini, koreksi debit mendekati 0. Jadi, delta Q0 ini harus kita lakukan iterasi lanjutan supaya bisa menjadi mendekati 0. Kita lanjut pada iterasi pertama. Bagaimana cara menentukan debit pada iterasi pertama? Yaitu dengan cara mengurangi debit pada asumsi yang dikurangi dengan delta Q0. Jadi di sini 80, positif 80. Kita kurangi 15,8, hasilnya adalah 64,2. Nah, karena pipa BC ini ada di kedua loop, maka cara menentukan Q0 pada iterasi 1 adalah 10, kan nilainya ini 10 nih. Kita kurangi dengan ini dan ini, maka hasilnya adalah 1,4. Pada loop 1 bernilai positif dan pada loop 2 bernilai negatif. Lalu kita ke CA. CA adalah negatif 70, kita kurangi 15,8, hasilnya adalah 85,8 yang bernilai negatif. Kita masuk ke loop 2, yaitu ke pipa BD. BD bernilai positif 40, kita kurangi 7,1, hasilnya adalah 32,9. Pipa DE bernilai 5, negatif 5, kita kurangi 7,1, hasilnya adalah negatif 12,1. Pipa EC bernilai negatif 40, kita kurangi 7,1, hasilnya adalah negatif 47,1. Dan pipa BC sudah kita cari yang tadi. Lalu di sini kita masukkan dalam rumus yang sama. Kita cari kaki 0 kuadrat dan 2 kaki 0-nya. Kita jumlahkan. Lalu kita cari delta Q0 lagi. Nah, dapat diperhatikan delta Q0-nya sudah jauh berbeda dengan ini. Sudah lebih kecil, tapi delta Q0-nya belum mendekati 0. Jadi belum bisa kita pakai. Maka harus kita lanjutkan ke iterasi 2. Iterasi 2 memiliki langkah pengerjaan yang sama seperti iterasi 1. Yaitu Q0-nya kita cari dengan cara mengurangkan
Q0 pada iterasi 1 dengan delta Q0 pada iterasi 1. Pada pipa AB, Q0-nya adalah 64,2 yang kita kurangi 2,1, hasilnya adalah 62,2. Pada pipa PC, karena BC terdapat pada dua loop, 1,4 dikurangi dengan ini kurangi ini. Nah, 2,1 dikurangi 2,1 kan 0. Maka 1,4 dikurangi 0. Hasilnya di sini tetap 1,4. Yang bernilai positif pada loop 1 dan bernilai negatif pada loop 2. Pipa CA, negatif 85, kita kurangi 2,1, hasilnya adalah negatif 87,8. Kita masuk pada loop 2, positif 32,9, kita kurangi 2,1, hasilnya adalah 30,8. Pipa DE negatif 12,1 dikurangi 2,1, hasilnya adalah 14,2, negatif 14,2. Pipa EC negatif 47,1 dikurangi 2,1, hasilnya adalah negatif 49,2. Nah, ini kita lakukan langkah yang sama lagi, mencari kaki 0 kuadrat dan 2 kaki 0. Kita cari jumlahnya, lalu kita buat dalam delta Q0. Delta Q0 ini sudah mendekati 0, bahkan sudah sama dengan 0 ini. Jadi perhitungan ini, Q0 ini sudah memenuhi syarat, yaitu koreksi debit sudah mendekati 0. Sekarang kita gambarkan di sini. Pipa AB memiliki debit 62,2, pipa BC memiliki debit 1,4, pipa AC memiliki debit 87,8, pipa BD memiliki debit 30,8, pipa DE memiliki debit 14,2, dan pipa CE memiliki debit 49,2. Lalu kita cek apakah aliran yang masuk sudah sama dengan aliran yang keluar. Mari kita tinjau dari titik A dulu. Titik A aliran masuknya 150. Aliran keluarnya ada 62,2 ditambah 87,8. Jadi 150 sama dengan 150. Sudah benar. Di titik B ada aliran masuk 62,2. Yang keluar 30, 30,8, dan 1,4. Nah, aliran keluar ini jika kita jumlahkan, hasilnya sudah sama dengan ini. Jadi ini sudah memenuhi juga. Kita tinjau di titik C, aliran masuknya 87,8 ditambah 1,4, dan aliran keluarnya 40 ditambah 49,2. Jika ini kita jumlahkan dan ini kita jumlahkan, sudah memiliki nilai yang sama, maka titik C sudah memenuhi juga. Lalu di titik E, aliran masuknya 49,2 dan aliran keluarnya ada 35 dan 14,2. Ini juga sudah memenuhi, karena jika ini kita jumlahkan, hasilnya sudah sama dengan aliran masuknya, yaitu 49,2. Lalu di titik D, aliran masuknya ada 30,8 dan 14,2. Jika kita jumlahkan, aliran masuk sudah sama dengan aliran keluarnya, yaitu 45. Jadi angka ini sudah memenuhi kedua syarat, yaitu memiliki koreksi debit yang mendekati 0
dan memenuhi syarat aliran masuk harus sama dengan aliran yang keluar. Jadi, jawaban soal ini kita dapatkan dengan melalui dua iterasi yang bernilai sesuai gambar di sini.